Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil analisis yang telah kami lakukan. Sebelum ke pemaparan hasil analisis, saya Nurul Afifah selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Berliana Alfionita dengan NPM 1750310. Selanjutnya ada saya Nurul Afifah NPM 1750324. Selanjutnya ada Jeki Sugarino dengan NPM 1750335. Dan yang terakhir ada Anis Masliani Ain Sugianto dengan NPM 1750344. Baik, pada kesempatan kali ini ada beberapa pembahasan yang akan kami paparkan mengenai surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini ada pengertian surat lamaran pekerjaan, sistematika surat lamaran pekerjaan, kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan, analisis makna leksikal, gramatikal, dan gaya bahasa pada surat lamaran pekerjaan, dan yang terakhir ada analisis 7 syarat tekstualitas pada surat lamaran pekerjaan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama akan dipaparkan oleh Berliana. Kepada Berliana dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berliana Alfionita, NPM 1750310. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian surat dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada pengertian surat. Menurut I.I. Sofyan tahun 2008 halaman 1 mendefinisikan bahwa surat merupakan suatu model komunikasi tertulis yang memungkinkan seorang saling memberikan informasi atau mempertukarkan ide. Jadi menurut I.I. Sofyan, yaitu surat merupakan model komunikasi tertulis yang memungkinkan seseorang saling bertukar ide dan memberikan informasi. Selanjutnya ada menurut Subagio tahun 1997 halaman 1. Surat adalah alat komunikasi yang mempergunakan bahasa tulisan di atas lembar kertas yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia. Jadi menurut Subagio, surat adalah komunikasi yang mempergunakan bahasa tulisan di atas kertas yang erat dengan kehidupan manusia. Selanjutnya ada pengertian surat lamaran pekerjaan. Menurut Kemendikbud tahun 2018 halaman 1, surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Pada umumnya, surat ini memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri, jasa yang dapat diberikan, pendidikan, kecakapan atau keahlian, serta pengalaman. Bagian ini juga sering disebut kualifikasi pelamar. Selanjutnya ada sistematika surat lamaran pekerjaan. Menurut Kemendikbud tahun 2018 halaman 16-18, secara umum sistematika surat lamaran pekerjaan meliputi tepat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan perihal, alamat surat, salam pembuka, alenia pembuka, isi, penutup, salam penutup, serta tanda tangan dan nama terang. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Lalu yang kedua ada lampiran dan hal. Yang pertama ada kata lampiran dan hal tidak disingkat seperti LAMP atau LAM. Yang kedua ada angka dan kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contoh lampiran sama dengan 4 lembar. Lalu hal sama dengan pemberitahuan. Selanjutnya nomor 3 ada alamat surat yang berisi yang pertama tidak menggunakan kata kepada, yang kedua alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris, yang ketiga jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu, yang keempat tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat, yang kelima, tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Selanjutnya, yang keempat, ada salam pembuka. Setelah kata dengan hormat, digunakan tanda baca koma. Jadi, dalam salam pembuka, menggunakan kata dengan hormat dan ditambah menggunakan tanda baca koma.
Sekian presentasi saya. Terima kasih kepada Berliana yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang kelima yaitu ada alinea pembuka. Nah, alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau tesis. Yang keenam, ada isi. Di dalam isi terdapat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, identitas. Yang kedua, maksud dan tujuan. Dan yang ketiga, menyatakan lampiran. Nah, di sini ada contoh bagian alinea pembuka dan isi. Yang ketujuh, ada penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan pada instansi yang dituju. Yang kedelapan, ada salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentulah di akhir salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika sopan, santun, dan penghormatan. Dan yang terakhir, ada tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat. Lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Nah, di sini ada contoh penutup sampai tanda tangan dan nama terang pada surat laporan hasil pada surat lamaran pekerjaan yang telah kami analisis. Berikutnya mengenai kaidah kebahasaan pada surat lamaran pekerjaan. Kemendikbud tahun 2018 halaman 10, ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan terkait dengan bahasa yang digunakan adalah sebagai berikut. Nah, di sini terdapat 6 poin. Yang pertama, menggunakan bentuk surat yang standar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Yang keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Maksudnya di sini kata-kata yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan ini harus sesingkat dan sepadat mungkin dan harus mengandung informatif yang tepat pada sasarannya. Yang kelima, tulisan bersih, mudah dibaca dan sesuai dengan kaidah ejaan. Yang terakhir, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal, tempat atau tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Selanjutnya, makna leksikal, gramatikal, dan gaya bahasa. Nah, di sini ada pengertiannya. Yang pertama, makna leksikal. Menurut Yendra dalam Purnamasari tahun 2016 halaman 5, makna leksikal adalah makna leksikon atau leksem atau kata yang berdiri sendiri, tidak berada dalam konteks atau terlepas dari konteks atau disebut juga dengan kata bebas atau independent word. Yang kedua yaitu makna gramatikal. Menurut Warida dalam Purnamasari tahun 2016 halaman 6, makna gramatikal adalah makna suatu kata setelah kata itu mengalami proses gramatikalisasi, seperti pengimbuhan, pengulangan, atau pemajemukan. Makna gramatikal sangat bergantung pada struktur kalimatnya. Oleh karena itu, makna gramatikal disebut pula makna struktural. Dan yang terakhir yaitu ada gaya bahasa. Menurut Leach dan Short tahun 1981, mengemukakan bahwa gaya bahasa adalah cara menggunakan bahasa dalam konteks tertentu, oleh orang tertentu, dan untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan hasil analisis makna leksikal dan gramatikal pada surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu, pada surat lamaran pekerjaan tersebut terdapat kata iklan. Kata iklan memiliki makna leksikal, yaitu berita untuk membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Yang kedua, ada kata penawaran. Kata penawaran memiliki makna gramatikal karena kata tersebut mengalami proses afiksasi
konfiks pean. Penawaran memiliki asal kata tawar, yang mana huruf T menjadi luluh. Yang ketiga, yaitu ada kata lowongan. Kata lowongan memiliki makna gramatikal. Kata tersebut mengalami proses afiksasi sufiks an. Kata lowongan memiliki asal kata lowong yang artinya terluang atau tentang jabatan, pekerjaan, dan sebagainya. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada Jeki untuk melanjutkan pembahasan pada analisis makna leksikal dan gramatikal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan mengenai analisis makna leksikal dan gramatikal. Yang selanjutnya itu ada kata pekerjaan. Nah, kata pekerjaan di sini memiliki makna gramatikal. Kata tersebut mengalami proses afiksasi konfiks. Jadi ada dua proses, yaitu penambahan pean. Kata pekerjaan memiliki asal kata yaitu kerja, yang artinya kegiatan melakukan sesuatu. Jadi makna di sini yaitu terdapat afiksasi dalam sebuah kata dasar, yaitu kata kerja yang afiksnya pean, seperti itu. Selanjutnya yang kelima ada kata pertimbangan. Nah, kata pertimbangan di sini memiliki makna gramatikal juga. Kata tersebut mengalami proses afiksasi konfiks yang dimana yaitu peran. Katanya yaitu menjadi pertimbangan, memiliki asal kata yaitu timbang, yang artinya tidak berat sebelah. Selanjutnya yaitu ada kata foto. Nah, kata foto di sini memiliki makna leksikal, yaitu makna sebenarnya, yaitu gambaran, bayangan, pantulan, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada kata ukuran. Nah, kata ukuran memiliki makna gramatikal. Kata tersebut mengalami sebuah proses, yaitu afiksasi sufiks, yaitu ditambah akhiran an. Kata ukuran memiliki asal kata yaitu ukur, yang artinya sukat, pengukuran, ataupun ukur. Selanjutnya yaitu kursus. Nah, kata kursus di sini memiliki makna leksikal, yaitu makna sebenarnya, yaitu pelajaran tentang suatu pengetahuan atau keterampilan yang diberikan dalam waktu singkat. Baik, selanjutnya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu analisis 7 syarat tekstualitas pada surat lamaran pekerjaan. Langsung saja. Yang pertama itu ada kohesi. Nah, kohesi di sini terbagi menjadi kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Yang pertama itu ada kohesi gramatikal. Nah, di dalam kohesi gramatikal di sini terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama di sini ada referensi. Nah, referensi terbagi menjadi dua macam, yaitu referensi tekstual atau endopora dan referensi situasional atau exopora. Pada surat lamaran pekerjaan terdapat referensi tekstual atau endopora pada bagian berikut ini. Nah, jadi di sini mengutip mengenai pada surat lamaran pekerjaan, yaitu pada bagian sesuai dengan iklan penawaran lowongan pekerjaan dari PT Maju Mundur Harapan yang termuat di harian Trubus edisi 10 Januari 2020. Nah, maknanya di sini teks referensi tekstual di sini atau endopora di sini merupakan dari seorang penulis tersebut mengambil sebuah referensi atau dari sebuah iklan dari penawaran lowongan pekerjaan. Jadi iklan tersebut menjadi referensi sehingga dia membuat surat lamaran, seperti itu. Selanjutnya yaitu yang kedua itu ada elipsis atau pelepasan. Nah, elipsis merupakan makna yang tidak dituliskan secara langsung dalam suatu teks, namun dapat kita lihat dari hasil penyimpulan suatu teks. Pada teks surat lamaran pekerjaan terdapat elipsis. Nah, di dalam surat lamaran tersebut ada sebuah elipsis pada bagian bersama surat ini saya bermaksud mengajukan diri untuk bergabung dengan PT Maju Mundur Harian. Nah, dari paragraf tersebut kita dapat menyimpulkan
bahwa Ilham atau seorang penulis tersebut seorang pengangguran atau belum bekerja, seperti itu. Selanjutnya, selanjutnya yang ketiga yaitu ada konjungsi atau penghubungan. Jadi konjungsi menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, kalimat dengan kalimat, paragraf dengan paragraf. Nah, pada surat lamaran pekerjaan terdapat berbagai konjungsi, adapun konjungsi tersebut sebagai berikut. Di dalam paragraf pertama, sesuai dengan, kita langsung saja. Jadi yang pada PowerPoint di sini, di dalam keterangan cetak hitam tebal merupakan konjungsi. Nah, kita masuk ke paragraf pertama. Sesuai dengan, di dalam dengan di sini merupakan konjungsi. Selanjutnya yaitu iklan penawaran lowongan pekerjaan dari PT Maju Mundur Harapan yang termuat di harian Trubus edisi 10 Januari 2020. Nah, di dalam paragraf ini terdapat konjungsi yaitu dengan, yang, dan selanjutnya ada bersama surat ini saya bermaksud mengajukan diri untuk bergabung dengan PT Maju Mundur Harapan. Nah, di sini terdapat konjungsi kata untuk. Nah, di dalam paragraf terakhir, saya berharap Bapak atau Ibu bersedia untuk memberikan kesempatan wawancara kepada saya, sehingga saya dapat menjelaskan secara lebih rinci tentang potensi yang saya miliki. Demikian surat lamaran ini. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Nah, di paragraf terakhir ini terdapat beberapa konjungsi. Yang pertama itu bersedia untuk. Nah, di kata untuk di sini merupakan sebuah konjungsi. Dan selanjutnya ada di kata sehingga dan kata yang, seperti itu. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu ada kohesi leksikal. Nah, di dalam kohesi leksikal juga terdapat berbagai bagian. Yang pertama itu ada repetisi atau pengulangan. Pada surat lamaran pekerjaan ini terdapat pengulangan kata, adapun sebagai berikut. Nah, dicetak tebal hitam merupakan sebuah repetisi atau pengulangan. Saya berharap Bapak atau Ibu bersedia untuk memberikan kesempatan wawancara kepada saya, sehingga saya dapat menjelaskan secara lebih rinci tentang potensi yang saya miliki. Demikian surat lamaran ini. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Nah, di sini ada dapat pengulangan kata saya dan kata Bapak Ibu yang dilakukan di dalam kalimat pertama dan kalimat kedua, seperti itu. Selanjutnya ada hiperonim. Pada surat lamaran pekerjaan ini terdapat hiperonim perkenalan diri, adapun sebagai berikut. Nah, di sini hiperonim di sini yaitu terdapat menjelaskan mengenai nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, status. Nah, di sini merupakan hiperonim dari sebuah pengenalan diri, seperti itu. Selanjutnya, Terima kasih kepada Jeki yang telah menyampaikan pembahasannya. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Anis. Kepada Anis, saya persilahkan. Saya Anis Masliani Ain Sugianto dengan NPM 1750344. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan bagian kohesi leksikal untuk isotopi. Isotopi merupakan suatu leksem yang tampaknya hanya mempunyai suatu arti, ternyata mempunyai komponen makna atau penggambaran suatu kata. Pada surat lamaran terdapat suatu situasi pengajuan atau menjual diri dengan keahlian. Adapun kata-katanya sebagai berikut. Isotopi lamaran, mengajukan diri, memberikan kesempatan, kesepakatan, menjelaskan keahlian atau potensi, itulah merupakan isotopi dari lamaran pekerjaan. Untuk yang kedua ada koherensi. Koherensi terbagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya adalah yang pertama hubungan alasan sebab. Contoh pada surat lamaran pekerjaan adalah, bersama surat ini saya bermaksud mengajukan diri untuk bergabung dengan PT Maju Mundur Harapan.
Nah, penjelasannya adalah kalimat tersebut memiliki hubungan alasan sebab karena menunjukkan alasan penulis membuat surat tersebut karena bermaksud ingin mengajukan diri untuk bergabung dengan PT Maju Mundur Harap. Yang kedua dari koherensi adalah hubungan sarana dan tujuan. Contohnya adalah saya berharap Bapak atau Ibu bersedia untuk memberikan kesempatan wawancara kepada saya, sehingga saya dapat menjelaskan secara lebih rinci tentang potensi yang saya miliki. Penjelasannya adalah kalimat penutup surat tersebut menyatakan hubungan sarana tujuan, karena penulis berharap bahwa pihak perusahaan memberikan kesempatan wawancara kepada penulis. Nah, sarana di sini adalah wawancara. Hal ini bertujuan agar penulis dapat menjelaskan lebih rinci tentang potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, atau bagian C ada intensionalitas. Pada surat lamaran pekerjaan tersebut bermaksud untuk menjadi pegawai dan menjelaskan akan kemampuan dalam pekerjaan. Bagian keempat atau bagian D adalah keberterimaan. Keberterimaan merupakan keadaan teks yang logis terhadap kenyataannya. Pada surat lamaran pekerjaan dapat kita analisis sebagai berikut. Pada surat lamaran pekerjaan, teks yang disampaikan dengan menggunakan bahasa-bahasa sebuah ingin melamar sebuah pekerjaan, kita ambil contoh. Saya berharap Bapak atau Ibu bersedia untuk memberikan kesempatan wawancara kepada saya, sehingga saya dapat menjelaskan secara lebih rinci tentang potensi yang saya miliki. Demikian surat lamaran ini. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Penjelasannya, pada kalimat di atas terdapat kalimat yang tidak berterimaan. Pada kalimat saya dapat menjelaskan secara lebih rinci tentang potensi yang saya miliki, dikarenakan terdapat pengelakan kata saya dalam sebuah kalimat. Nah, kalimat tersebut dapat diperbaiki dengan saya dapat menjelaskan potensi yang saya miliki. Selanjutnya ada bagian kelima atau bagian E, yaitu informativitas. Nah, maksudnya adalah informasi yang penulis berikan mengenai identitas pribadi. Perihal tersebut dapat kita lihat dalam surat adalah namanya adalah Ilham Ramadan dengan gelar Sarjana Ekonomi atau SE. Tempat tanggal lahirnya adalah di Manokwari 31 Januari 1990. Alamatnya di Jalan Benteng Merah nomor 8 Malang, Jawa Timur. Pendidikan terakhir adalah sarjana. Statusnya adalah menikah. Status pernikahannya adalah belum menikah. Nomor HP-nya adalah sekian. Emailnya adalah sebagai berikut. Nah, sebagai bahan pertimbangan saya melampirkan fas foto ukuran 3x4, daftar riwayat hidup, foto ijazah, daftar nilai, serta foto sertifikat atau kursus pelatihan, dan foto SKSC, dan yang terakhir surat keterangan berbadan sehat dari dokter. Ada bagian keenam atau F, situasionalitas atau situasi pengujaran pada penulisan surat lamaran pekerjaan. Penulis menjelaskan mengenai identitas serta melampirkan kebutuhan lainnya. Penulis berharap dapat bekerja dan dapat berkesempatan untuk diwawancari oleh pihak PT Maju Mundur Harapan. Dan yang terakhir atau bagian G yaitu intelektualitas, yaitu surat lamaran pekerjaan tersebut tentunya berkaitan dengan berbagai pemahaman dan pengetahuan yang telah dibaca atau didengar sebelumnya. Sejatinya seorang penulis menuangkan keahlian atau kepribadian dari bahasa baik melalui surat lamaran pekerjaan. Sekian dari saya, terima kasih. Alhamdulillah, pemaparan mengenai hasil analisis 7 syarat tekstualitas dan analisis makna leksikal, gramatikal pada surat lamaran pekerjaan telah selesai. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan terdapat kesalahan dalam analisis yang telah kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.